Yohanes Marpaung, NIM 71/2018-241. Pengertian pernikahan dapat dikutip dari Undang-Undang Pasal 1 yang mengatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Menurut Wancik Saleh, dengan adanya ikatan lahir batin, dimaksudkan bahwa pernikahan tidak boleh hanya sekedar ikatan batin saja atau ikatan lahir saja, tetapi harus kedua-duanya, karena pernikahan membicarakan tentang perjalanan hidup baru yang berlangsung seumur hidup. Syarat sebuah pernikahan ada dua. Yang pertama, pernikahan itu harus dilakukan menurut hukum dan masing-masing agamanya dan kepercayaannya sendiri. Dan yang kedua, tiap-tiap pernikahan harus diatur menurut perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan beda agama juga menjadi pusat perhatian. Dilihat dari adanya beberapa kasus mengenai perubahan undang-undang pernikahan beda agama sebelum dan sudah ditetapkannya undang-undang mengenai pernikahan beda agama tersebut. Pada dasarnya pernikahan merupakan sebuah ikatan yang didasari oleh lahir dan batin, dan dikatakan sah apabila pernikahan itu sudah dilakukan sesuai dengan hukum dan masing-masing kepercayaannya. Ini yang kemudian menjadi kontroversi mengenai pernikahan beda agama. Secara logika, pernikahan beda agama berarti salah satu pasangannya harus memilih untuk meninggalkan agamanya dan menjalani agama yang sesuai dengan pasangannya dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan secara bersama antara kedua belah pihak. Dengan kata lain, setiap pasangan yang menikah dengan agama lain harus keluar dari agamanya sendiri dan masuk kepada agama pasangannya, agar pernikahan yang berlangsung sama dengan peraturan undang-undang yang mengatakan sah apabila pernikahan yang diatur sesuai dengan hukum dan agamanya masing-masing. Dalam hal ini tentu adanya kesenjangan atau tentangan dari salah satu pihak yang kemudian harus meninggalkan agamanya dan masuk ke agama pasangannya yang sudah menikah tadi. Ada hal baru yang perlu ia pelajari dan ia jalani seumur hidup, dan meninggalkan agamanya yang sudah ia pelajari selama bertahun-tahun bahkan dari ia kecil. Kemudian dari pihak keluarga kemungkinan juga seperti itu. Tentu ada kekesalan terhadap keputusan si anak yang memutuskan untuk melangsungkan perkawinan beda agama atau pernikahan beda agama, dan meninggalkan agamanya adalah hal yang membuat keluarga tertekan dan mendapat sedikit cibiran dari orang lain. Apa yang sudah diajarkan keluarganya, terutama orang tua mengenai agama yang dianut, menjadi hilang begitu saja hanya karena sebuah pernikahan. Namun di beberapa orang, hal ini tidak perlu disesali karena menganggap bahwa jika hal tersebut terjadi, maka itu sudah menjadi jalan dan takdirnya sendiri atau sudah menjadi jodoh. Pertama adalah kesadaran diri. Kebutuhan penanganan yang diperlukan pada tingkat kesadaran diri, khususnya pada kasus pernikahan beda agama adalah pemberdayaan untuk perubahan perilaku dan sikap yang sehat. Hal tersebut berhubungan dengan menciptakan ide, karya, membuat sebuah keputusan, dan mampu mengatasi masalahnya sendiri. Teknik pendekatan yang dilakukan adalah eksplorasi diri. Bagaimana seseorang itu dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan yang ada pada dirinya. Pada metode kesadaran diri ini, seorang yang melakukan pernikahan beda agama tentu mengerti akan konsekuensi atas keputusan yang sudah ditetapkan bersama. Ini kemudian menjadi persoalan pada klien, di mana terkadang dirinya tidak berani mengambil risiko atau keputusan yang sudah ia buat. Tentu banyaknya tekanan dari luar, pihak tertentu yang dapat menimbulkan atau membungkam dirinya sendiri, sehingga lagu konseling dapat memberikan teknik pendekatan, yaitu eksplorasi diri, di mana klien harus mampu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan pada dirinya agar tekanan yang dapat dari pihak luar tidak dapat membungkam dirinya dan tetap menggali potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian kesadaran diri ini perlu untuk memberikan wacana bahwa seorang klien yang memiliki kasus pernikahan beda agama harus berani menggali potensi dan kekuatan yang ada pada dirinya. Yang kedua ada penerimaan diri. Kebutuhan penanganan yang diperlukan pada tingkat penerimaan diri adalah bagaimana mengendalikan dan mengembangkan diri yang unik itu menjadi pribadi yang lebih mandiri dan mampu mengatur atau memanajemen, serta menerima dirinya untuk memotivasi dan menguasai dirinya sendiri. Teknik pendekatannya adalah self-acceptance, dengan tujuan pribadi setiap individu memiliki asumsi berpikir yang positif. Pada kasus pernikahan beda agama,
klien harus mampu menerima dirinya sebagai seorang yang pembuat keputusan untuk menikah dengan beda agama, dengan pasangannya sendiri. Ia harus meninggalkan ajaran agamanya untuk mengikuti salah satu agama dari pasangannya. Nah, pendekatan ini tentu sangat efektif bagi klien karena diharuskan untuk berpikir positif dan memberikan asumsi yang baik bagi dirinya sendiri maupun kepada pasangannya, sehingga asumsi negatif dari pihak luar dapat terkalahkan oleh pemikiran positif yang dibuat oleh dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, ada ketegasan diri. Kebutuhan penanganan yang diperlukan pada tingkat ketegasan diri ini adalah bagaimana diri setiap pribadi harus berperilaku dan bertindak berdasarkan standar, aspirasi, tujuan, mengatur penampilan yang berhubungan dengan karakter seseorang, standar berbicara, standar bersikap, dan lain sebagainya. Teknik pendekatan yang dipakai adalah pemisahan diri atau self-detachment, agar individu dapat mengembangkan harapan yang realistis. Pada kasus pernikahan beda agama ini tentu memiliki kecenderungan untuk tidak tegas pada diri seorang klien yang melangsungkan pernikahan beda agama. Logo konseling memiliki teknik pendekatan dan metode pada ketegasan diri, yakni pemisahan diri atau disebut dengan self-detachment. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan harapan yang realistis, menegaskan dirinya untuk lebih baik lagi ke depannya, dan meyakinkan orang lain bahwa keputusan yang diambil dari pernikahan beda agama adalah keputusan yang benar dan sudah didasarkan pada keputusan bersama serta mengikuti aturan yang sudah diberlakukan dalam perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Yang keempat, ada tujuan hidup. Kebutuhan penanganan yang diperlukan pada tingkat tujuan hidup adalah harapan yang realistik untuk mengembangkan seperangkat nilai keikatan diri, melakukan berbagai kegiatan nyata yang lebih terarah guna mencapai makna dan tujuan hidupnya yang mencerminkan figur pribadi setiap individu yang mempunyai harkat dan martabat untuk mencapai hidup dan penghargaan atas dirinya. Teknik pendekatan yang dipakai adalah transendensi diri. Dengan tujuan pribadi, setiap individu dapat meningkatkan kualitas perilaku hidup positif. Pada kasus pernikahan beda agama, tentu sudah memikirkan jelas bahwa tujuan hidup yang dilakukan pada setiap individu meningkatkan kualitas yang positif dan dibangun berdasarkan keputusan bersama antara kedua mempelai. Setelah pernikahan ini berlangsung, keputusan bersama ini dapat menurunkan harkat dan martabat diri keluarga. Nah, pada metode ini, individu harus mampu menentukan tujuan hidupnya untuk lebih baik lagi ke depannya. Kelima, ada tanggung jawab diri. Kebutuhan penanganan yang diperlukan pada tingkat tanggung jawab diri adalah memahami tugas dan prinsip dari tanggung jawab diri pribadi secara individu sesuai dengan tuntutan dari orang lain. Pada kasus pernikahan beda agama ini, pribadi setiap individu harus bekerja yang memberikan makna kehidupan baginya tanpa harus mengabaikan tanggung jawabnya dalam melayani suami ataupun istri, mengajari anak-anak atau mendidik anak-anak sesuai dengan ajaran yang agama yang sudah disepakati bersama, dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Tanggung jawab diri menggambarkan figur setiap pribadi, individu menempatkan dirinya sesuai dengan tugas dan perannya. Teknik pendekatan yang dipakai adalah modifikasi sikap dengan tujuan pribadi setiap individu dan mengembangkan evaluasi diri seimbang. Dan yang keenam, kebutuhan penanganan pada tingkat integritas diri. Nah, penghargaan dan nilai diri yang berhubungan dengan pribadi, setiap individu dalam memandang dirinya memiliki dampak dengan perkembangan psikologisnya. Teknik pendekatan yang dilakukan adalah kesadaran diri. Dengan tujuan pribadi, setiap individu dapat mengembangkan keyakinannya dengan inti yang seimbang. Dengan integritas diri, pemecahan masalah yang ada pada kasus pernikahan beda agama menjadi tolak ukur untuk mengetahui bagaimana integritas diri dapat berlangsung, sehingga setiap individu bekerja sama untuk membangun pikiran positif dan integritas dirinya yang sesuai dengan perilaku dan kata-katanya. Dan yang terakhir adalah makna hidup atau meaning of life. Metode yang terakhir adalah mencari meaning of life yang ada dari diri setiap individu, khususnya dalam kasus pernikahan beda agama. Hal ini tentu mendapat beberapa kecaman atau tekanan dari baik pihak keluarga ataupun pihak dari luar keluarga itu sendiri.
untuk menemukan jati diri seseorang. Bagaimana seorang klien dapat memahami atau mengalami beberapa tekanan karena keputusan untuk memilih menikah dengan seseorang yang agamanya berbeda dari agama kita. Tentu dalam hal ini pasti sudah ada beberapa keputusan yang sudah ditetapkan bersama dan kemudian mengambil risiko yang muncul di kemudian hari. Namun permasalahan ini tentu bukan menjadi penghalang bagi mereka yang mengalami kasusnya yang sama. Tentu ada makna hidup atau pesan moral yang didapatkan setelah kasus ini berlangsung. Nah, sehingga klien dapat mengetahui jati dirinya dan tidak bergantung pada orang lain. Keluarga dari latar belakang yang agamanya sama atau berbeda pun menjadi kebahagiaan dan menjalani aktivitasnya seperti biasa dan menanamkan ajaran agama dan kepada keluarganya, terkhusus kepada anak.